Ketua, kalau persoalan hari ini yang lebih banyak masuk ke Dewan baik dalam bentuk surat, pengaduan, aspirasi atau yang lain, seperti apa yang secara persentase lebih besar? Untuk di Kabupaten Pasuruan memang yang terbesar dan sampai dicurhatkan kepada kita. Ini juga harus siap kita. Apapun aspirasi masyarakat, apapun yang diharapkan di masyarakat, tentu teman-teman DPRD harus mengapresiasi itu. Selama Mas Dion menjadi Ketua DPR ini, persoalan yang paling berat pengaduan masyarakat apa? Sesuatu yang menjadi apa ya, bukan bahaya laten sih, tetapi ini sudah menjadi persoalan lama ya, persoalan akidah, persoalan perbedaan mazhab, perbedaan pandangan. Ini juga sudah menjadi persoalan lama di Kabupaten Pasuruan, khususnya di Kota Bangil. Seperti kemarin sempat ramai soal Sunni Syiah. Ini penting menurut saya menjadi perhatian teman-teman di parlemen maupun pemerintah daerah. Ini adalah potensi kita. Bangil ini adalah kalau orang bilang seperti timur tengahnya lah Indonesia. Semua mazhab ada, Syiah, Sunni, kemudian Wahabi, Persis, Al-Irsyad, dan semua besar di Bangil menjadi pusatnya. Ini harus pintar-pintar kita mengelola persoalan ini, karena kalau tidak akan terjadi konflik horizontal, terjadi pengusiran dan sebagainya, dan kita tidak mau, karena ini adalah warga kita semua. Ini adalah warga kita semua. Realitasnya ini adalah potensi dan warga kita. Nggak mungkin kita dong mengusir warga sendiri. Ini yang termasuk menurut saya berat. Yang kedua, kita masih menyisakan persoalan sengketa pertanahan ya, antara TNI AL dengan warga, antara TNI AU dengan warga. Ini menurut saya persoalan berat yang menjadi agenda kita ke depan. Kita carikan solusi yang terbaik. Kalau persoalan pendidikan, persoalan perguruan ini saya pikir masih bisa diurai lah pelan-pelan. Tapi kalau yang tadi memang harus hati-hati kita mengurainya. Kalau persoalan yang menurut Ketua ini bukan wilayah DPR sebenarnya, tapi ini harus ditangani apa berbeda-beda? Misalnya persoalan yang sebetulnya di luar persoalan DPR, misalnya ada warga desa, di desanya tanahnya bolong, tidak enak, langsung lapor ke Dewan, itu kan sebetulnya bukan wilayah Dewan. Ya kita tampung juga lah, meskipun itu sebenarnya lebih banyak ke masalah tugasnya eksekutif ya, tugasnya pemerintah daerah. Sama halnya dengan begini, misalnya ada aspirasi dari masyarakat menyampaikan, Pak tolong ini lampu di kampung saya padam, atau lampu di kampung saya belum ada lampunya. Ya kita sampaikan saja itu aspirasi ya, tetapi ketika eksekusinya kan bukan kita. Masyarakat masih menganggap itu bagian tugas kita, sehingga ketika proyeknya atau pelaksananya lambat, ya mestinya kan kita bisa apresiasi juga lah, tapi kita tentu harus mengarahkan bahwa itu adalah tupoksinya pemerintah daerah. Yang paling banyak pada asumsi masyarakat itu DPR itu hanya merupakan kumpulan politisi yang duduk kemudian berduet di panggung paripurna begitu. Yeah. Nah, untuk meluruskan persepsi masyarakat ini dilakukan oleh seperti Pasuruan. Saya menekankan kepada teman-teman di masing-masing alat kelengkapan ya, terutama komisi, semua aspirasi yang disampaikan masyarakat baik tertulis maupun datang langsung, saya minta ada percepatan. Kita buktikan kepada masyarakat bahwa kita bisa melayani dengan cepat aspirasi itu. Saya juga berkomitmen, Mas Jun, surat-surat di meja saya ini tidak boleh lebih dari 2 hari. Karena semakin lama tidak segera kita kirim, tidak kita disposisi, tidak distribusikan kepada masing-masing komisi sebagai yang menangani langsung, ini akan numpuk persoalan. Nah, ini yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa DPR itu bisa bekerja cepat dalam melayani, dalam menangkap aspirasi. Kalau masyarakat mempersepsikan bahwa DPR ini kumpulan orang-orang yang suka berdebat atau berdiskusi tentang politik yang tidak banyak sangkut pautnya dengan masyarakat, itu harus kita luruskan bahwa yang kita kerjakan ini adalah untuk masyarakat. Buktinya apa? Setiap persoalan kita akan selesaikan dalam waktu yang cepat. Sebagai mantan aktivis, Sudiono Fauzan paham betul bagaimana pola, strategi DPR. Namun yang menjadi catatan penting adalah
bagaimana aspirasi mereka dapat ditampung serta ditindaklanjuti hingga menjadi keputusan daerah. Terutama persoalan-persoalan yang selama ini